Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi SBDP tentang teknik menggambar dan contoh bentuk gambar 3 dimensi. Mari langsung kita mulai. Teknik menggambar ini memperhatikan langkah-langkah, yaitu yang pertama, tentukan tema. Ini supaya lebih mudah dalam menentukan objek atau benda yang akan digambar. Lalu yang kedua, siapkan alat dan bahan. Misalnya pensil, penghapus, penggaris, alat pewarna seperti pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Bebas ya, bisa dipilih disesuaikan dengan kreativitas yang diinginkan. Lalu yang ketiga, gambarlah sketsa dari objek yang akan digambar. Sketsa ini artinya gambar rancangan, jadi memudahkan dalam menggambar objek atau benda. Lalu setelah sketsa selesai, tebalkan supaya objek atau benda semakin terlihat tegas. Nah, yang keempat ini penting sekali, perhatikan proporsi dan komposisi. Jadi, proporsi dan komposisi gambar harus tepat. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ukuran antara objek satu dengan objek gambar lainnya. Contohnya, gambar ayam lebih kecil dari gambar sapi. Atau kalau misalnya gambar gelas lebih kecil dari gambar teko, misalnya begitu ya. Lalu komposisi itu apa? Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Jadi kalau misalnya menggambar langit, ya dia berada di sebelah atas, sedangkan tanah di bagian bawah, kira-kira begitu. Yang kelima, warnai gambar dengan memilih warna sesuai objek yang digambar. Jadi disesuaikan ya, misalnya lautan diberi warna biru. Sekarang kita akan melihat contoh bentuk gambar 3 dimensi. Kita ketahui bahwa gambar 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Sedangkan gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Contoh bentuk gambar 3 dimensi ini bisa kita lihat pada gambar gedung bertingkat, gambar gelas, kotak tisu, gambar rumah, dan lain-lainnya. Bagaimana? Siap untuk praktek? Mari langsung kita mulai. Yang pertama, kita tentukan temanya. Temanya di sini adalah pemandangan rumah di kaki gunung. Yang kedua, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini ada penggaris, penghapus, pensil, kertas gambar, ada spidol juga, dan ada pewarnanya. Ini yang dipilih adalah krayon ya. Mari kita mulai. Lalu kita akan masuk langkah ketiga, yaitu membuat sketsa. Jadi dari tema tadi kita sudah membayangkan objek-objek yang ingin kita gambar. Di sini kita akan menggambar rumah. Ini yang berbentuk 3 dimensinya ya. Jadi kita mulai dengan atapnya di sini ya. Akan ada 2 rumah. Ini tentu sesuai dengan bayangan masing-masing dari si penggambar. Jadi bisa rumahnya 1, bisa rumahnya 2, bisa menghadap ke arah gunung atau ke arah luarnya. Yang penting yang diperhatikan nanti adalah pembuatan proporsi dan komposisi yang harus tepat. Jadi di sini kita akan melihat ya. Ini gambar sketsa. Sekarang di sisi kiri ini gambar pohon dari jarak dekat. Jadi pohonnya ini besar karena jarak pandang yang dekat. Terlihat dengan jelas. Lalu kita garis di sini, ini masih bentuk gambar halus atau sketsa ya.
Jadi sesuai dengan yang kita bayangkan tentang gunung. Kita mulai menggambar gunungnya. Ada 2 ya, karena ini dari pandangan jauh. Sedangkan di sini kita mulai untuk tempat pohon-pohon yang juga terlihat dari jarak jauh. Ini adalah jalannya yang ada di depan berdekatan dengan rumah yang sudah kita gambar tadi. Sekarang kita tebalkan sketsa yang sudah kita buat dengan cepat karena kita sudah memiliki bayangan dan sketsa sudah jadi kita hanya melakukan langkah lanjutan saja. Nih ya, kita lakukan dengan cepat. Namun sekali lagi pada saat ini pun sebenarnya masih bisa diganti seandainya kira-kira tidak cocok atau kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ditebalkan dengan spidol. Sekarang diwarnai, ini kita mewarnai langitnya. Jadi di sini langitnya ini berwarna biru. Kalau tatapan jauh memang semua kelihatan berwarna biru ya. Kalau cuacanya cerah, biru-biru berawan biasanya. Ini diratakan dengan tangan supaya halus kelihatan catnya. Sekarang pohonnya ini warnanya kecoklatan dan nanti ada hijau-hijaunya juga. Karena memang ini jenis pohonnya bukan yang semuanya berwarna hijau. Jadi di sini ada kreativitasnya. Ini tadi pohon-pohon yang terlihat jarak jauh ya. Jadi kelihatan semua hanya berupa warna hijau saja. Ini pohon tinggi di belakang rumahnya. Kita beri gradasi supaya bagus. Nah, sekarang gunungnya warna biru lebih terang dari langitnya. Karena dia terlihat jauh juga ini, kita beri gradasi juga supaya terlihat bagus. Ini tadi pohonnya kita untuk kayunya sendiri diberi warna coklat gradasi. Ini di bawah pohon ini ada rerumputan ya, kira-kira seperti itu. Jadi akar dari si pohon ini tidak kelihatan karena tertutup oleh rumput-rumput yang ada di tanah di sekitarnya. Sekarang kita mewarnai atap rumahnya. Ini warna coklat. Kita beri gradasi juga supaya lebih kelihatan ya 3 dimensinya juga. Warna rumahnya sendiri ini berwarna kuning muda. Kita berikan bunga-bunga kecil ya di dalam bayangan kita. Di sini ini adalah semacam halaman rumah ini. Jadi ada bunga-bunganya dan rumput-rumput. Ini tentu sekali lagi disesuaikan dengan imajinasi dari si penggambar. Ini di sini posisinya seperti ini ya. Diwarnai jalannya. Dan gambar kita sudah jadi. Jadi proporsinya tadi, karena ini dari pandangan jauh rumah di kaki bukit ini, jalannya seolah-olah kelihatan besar.